Apa yang kurang penggawean itu? Ya kalau yang saya ngajikan itu baik, yang dapat pahala yang terkenalkan itu. Karena mereka sudah tidak bisa dapat pahala lewat alimnya, ya sudah nge-share saja. Daripada niru alimnya berat, ya sudah nge-share aja itu. Sehingga tadi saya sempat rembukan sama Gus Hasan Sadili. Kenapa Rasulullah itu ngendikan bu istul yutammima makarimul akhlak. Makarimul akhlak itu mutammimah, penyempurna. Tapi setelah basis halal haram. Tanpa itu nggak bisa ada makarimul akhlak. Apa artinya senyum sebagai makarimul akhlak dilakukan fasikoh yang menggoda lelaki. Coba lembaga-lembaga rentenir itu yang cantik-cantik itu tukang senyum enggak? Tapi yang mulang di masjid ngobrai santri jamaah merengut. Berarti hadal ustad merengut. Padahal kata Nabi konsen senyum. Ini lembaga rentenir senyum. Terus pahalanya banyak mana? Maka ukurannya adalah halal haram itu dikawal dulu. Baru setelah sesuatu itu halal, baru senyum itu sunnah. Ya, tapi kalau halalnya saja tidak kena, misalnya perempuan penggoda, perempuan nakal, terus senyum, ya tetap tidak ibadah, kan basisnya dari haram. Gak senyumnya MC ini, kan basisnya sudah ngatur kiai itu haram. Itu haram. Jadi harus istighfar itu, karena basisnya ngatur kiai. Coba kiai kok diatur, jangan harus ngisi jam sekian Gus. Ngatur orang tua dia itu nggak boleh. Nggak ada dalam akhlak apa taklim mutalim kiai boleh apa? Diatur nggak ada. Makanya ini sebagai percontohan. Saya tahu anak-anak di sini ingin ngatur saya habis Isya. Tapi supaya kamu dosanya tidak kebanyakan. karena ngatur kiai. Nah, saya minta ngaji sekarang. Ternyata sampean nurut. Semoga ini kafarah. Nggak rileks saja karena khasnya ngaji santri itu rileks. Mulai dulu lama kalau ngajar itu ya rileks. Saya masih ingat jawabannya Mbah Mun. Aku itu sering dikritik orang. Kata Mbah Mun, saya sering dikritik orang kalau ngaji itu guyon. Kamu tahu kan Syekhina Kiai Mbah Mun kalau ngaji kan sering guyon. Banyak kiai khusyuk yang kritik saya. Kiai kok kalau ngaji guyon. Kata Mbah Mun gini, yang nggak bisa guyon itu karena ilmunya pas-pasan. Jadi melihat kitab itu sudah meruntus itu, sudah grogi. Jadi nggak ada waktu untuk guyon. Jadi roh kitab, apalagi dilihat orang banyak, ilmunya kan pas-pasan. Itu pasti nervous dulu itu. Jadi justru kiai guyon itu bukti alim karena masalahnya selesai. Lo coba kalau kamu udah alim ngaji, mbok ahli guyon kayak apa bisa guyon ndak? Oh meriang ini ya jibu ya jubu ini sudah pusing. Ini ala kulli mukallafin apa mukallifin sudah pusing lagi. Lama-lama tadi faman mongko sapane wong saraka nyolong sapa man albedo ta ing anduk. Sampai muridnya bingung. Pak, saya punya anak endok. Karena ejaan Latin itu kalau tulisan pegon itu anduk sama endok itu sama. Dia bacanya albedo itu bukan endok tapi apa? Anduk. Terus kata kiainya karena enggak mau kalah. Kan sama, nyuri telur ya haram, nyuri anduk ya haram. karena nggak mau kalah ya. Karena temanya mencuri apa? Mencuri endok sama anduk kan sama-sama haram. Yang repot walillahi mulkus samawati wal ardi, Allah punya langit wal ardi lan bom. Karena dia bumi, dia bacanya bom. Ketika diprotes ya sama. Langit dan bom kan ya sama milik Allah. Wah ya repot. Ada orang seperti itu. Jadi untuk mengkaji fiqhul Quran itu pastikan status halal haramnya dulu. Tanpa itu basis makarimul akhlak tidak bisa. Seperti tadi, kesunatan senyum bagi seorang perempuan itu harus berbasis halal pada orang yang halal. Kalau ndak ya tadi fala takhdu'ana bil qauli fayatma alladzi fi qalbihi marad. Kalau istrinya Nabi saja punya aturan nggak boleh senyum-senyum baik-baik sama lelaki yang nggak jelas-jelas begitu, apalagi yang nggak istrinya. Itu sudah tak tafsirkan. Dia tadi mbak-mbak yang senyum pada Ustadz Khairuddin mau tanya istikhadah tapi mesti GR-nya ini. Wah berarti seneng saya. Itu kan parah.
Itu fayat ma'alladzi fi qalbihi marad. Kalau marodunya santri paling banter ingin dinikah. Kalau marodunya orang nakal kan lebih dari itu keinginannya itu. Nah makanya ngaji fikih itu harus minimal itu ya mu'in, i'anah itu setengah hafal. Kenapa saya syaratkan setengah hafal? Kata ulama-ulama, belajar ilmu itu gampang. Kata beliau-beliau itu at-ta'ahul lil torfi, ya, belajar sebagian tapi sampai ta'ahul, sampai ahli betul. Semal ihtidak bibagihi. Kemudian dari kamu ahli itu pola-polanya akan kamu ketahui. Karena ilmu itu mesti polanya sama. Ya polanya itu sama. Misalnya begini, hukumnya bohong itu apa? Tidak sama jawab, hukumnya bohong haram. Itu termasuk amatir sama. Belajar usul fikihnya amatir. Keliru. Kalau kamu jawab bohong itu ada yang wajib. Ada perempuan mau diperkosa sama orang fasik, lari sembunyi di rumah kamu. Terus orang fasik tadi tanya ke kamu, apa ada perempuan ke sini? Kamu wajib bohong atau wajib jujur? Wajib bohong. Makanya ini salah asuh ini mesti dulunya. Maka kalau dalam analisis usul fikih, al-kitsbu ya'tarihil ahkam al-khamsah. Dalam bohong pun ada ahkam al-khamsah. Dan itu Nabi sudah memberi isyarat. Tidak termasuk bohong orang yang mendamaikan dua kelompok. Ada sekian contoh yang bohong itu enggak dihitung dosa. Makanya hadatin ini butuh riwayat. Kalau menurut logika bohong itu haram. Tapi misalnya ada seseorang fasikoh, misalnya lonte nakal, janjian sama hidung belang, malam ini tak booking kamu tak bayar, itu wajib nepati apa wajib ingkar itu Pak? Kalau kamu bilang nepati janji itu wajib, berarti ini wajib. Maka sudah saya bilang tadi, saya bukan sama Gus Sadeli, coba ajarkan bahwa baiknya nepati janji, baiknya senyum itu harus berbasis halal dulu. Kalau senyum yang melakukan perayu fasikoh, ya jadinya haram. Nepati janji yang melakukan fasikoh ya jadinya haram karena janjian untuk melakukan perzinahan misalnya. Nah ini kamu harusnya fikihnya Mahatali harus seperti itu. Jangan nurut Pak Khairuddin ini amatir. Masalah. Masa kenal saya baru ini sudah ngatur. Ini harus sepakat yang ngatur kiai itu dosa. Wong guru saya aja jarang ngatur saya kok orang lain ngatur. Itu Mbah Mun kalau nimbali saya mesti bahak takoki nak pas nganggur kon rene. Ini ndak ngundang tanggalnya, jamnya diatur. Semoga Allah mengampuni. Ndak supaya Anda sadar bahwa di balik aturan-aturan prosedur juga aturan etika bainal ulama. Oke, aturan prosedur saya harus ngisi jam sekian. Itu aturan prosedur. Tapi aturan prosedur ini tidak mengalahkan hukum taklim mutaklim. Makanya semoga ngerubah jadwal ini bagian dari kafarah ya. Amin. Saya teruskan ya. Jadi fikih itu harus Anda itu harus setengah hafal. Ya minimal takrib mu'in. Nah, barokahnya setengah hafal ini kamu punya basis. Basis, kalau basisnya kuat nanti bisa ihtidak ila bagihi. Misalnya begini, kalau kamu maknani qasrus sholat itu apa? Coba, enggak jawab saja, meskipun amatir jawab saja. Qasrus sholat, apa gurunya yang tak tanya? Nanti kalau nggak tahu malu kan? Ya kalau murid nggak bener kan pantas. Meskipun nanti nggak bener saya nyalakan gurunya juga. Coba jawab, qasrus sholat itu apa coba? Loh iya, maksudnya gimana? Dari 4 menjadi 2. Kalau dari 3 enggak kan? Dari 2 enggak bisa. Itu pengetahuan standar ya. Pengetahuan standar. Amatir Mas. Tapi cukup lah. Cukup untuk ngelamar anak Pak Kaji itu sudah. Tapi sebetulnya ada qasrus sholat yang makna lain, yaitu minal wujub ila tarkil wujub, atau minal haram menjadi tidak haram, atau minal ibtal atau mubtilat menjadi tidak mubtilat. Karena ayat itu turun ketika perang. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalat. Itu ulama tafsir itu ijma, dan ini Anda pasti tidak tahu. Karena gurunya aja belum tahu ini. Itu sebetulnya ayat itu bukan turun tentang rubaiyah menjadi sunaiyah. Tapi tentang hamlud dam fi sholat itu nggak boleh. Tapi gara-gara perang menjadi boleh.
bergerak salah suharokatin mutawaliyatin normalnya nggak boleh, gara-gara perang menjadi boleh. Maka di situ maksudnya qasrus sholat adalah minal wujub menjadi tidak wujub, minal ibtal menjadi tidak ibtal. Tapi kan kita kan dari dulu belajarnya amatiran gini, jadi ya sudah qasrus sholat pokoknya papat jadi 2. Itu sudah pinter, sudah pinter. Makanya di antara terusannya ayat itu kamu harus membawa pedang. Karena padahal membawa pedang ini kadang mulat toh bidam, pedang ini penuh dengan darah. Jadi antak suruh minas sholat tentu makna pokoknya seperti tadi 4 menjadi 2. Tapi ada makna yang justru dibawa oleh sejarah ayat itu sendiri, yaitu normalnya orang sholat tidak bawa darah tapi ditoleransi saat perang. Nggak boleh gerak, ditoleransi saat perang. Misalnya sholat, istiqbalul qiblat wajib tidak? Wajib. Tapi fi syiddatil khaufi wajib tidak? Tidak. Itu ya qasru sholat namanya. Jadi qasru maknanya mencendak, memperpendek dari syarat misalnya 100 atau 10 menjadi tinggal 4. Jadi qasru itu misalnya syara itu sihati sholat 10 gara-gara syiddatul khauf menjadi 4. La minas asroh ilal arba'ah ini juga qasru. Paham tak ya? Enggak, kalau ilmu yang kelas tinggi nerangkan ustadznya. Nanti muridnya tanya ustadz. Jadi artinya apa? Kamu bisa memahami gitu tuh kalau mutabakhir bil arabiyah, karena dari awal maknanya qasru itu nyendak. Nyendak itu bisa tadi dari syarat 10 menjadi 4. Itu juga qasru. Coba dalam sholat syiddatil khaufi yang dikurting berapa coba? Yang didiskon. Bisa gerak lebih dari 3 kali. Boleh hamlun najasah yaitu hamlut dam. Boleh tidak istiqbalul qiblat. Bahkan mungkin boleh ngomong dengan kadar yang penting untuk keselamatan orang Islam. Misalnya ada orang Abu Jahal mau bunuh Ustadz Khairuddin, kan bahaya bagi agama ini. Kalau Khairuddinnya meninggal. Terus kamu bilang, "Ya Ustadz," memperingatkan dia supaya tidak dibunuh. Nah, kalam seperti ini juga tidak membatalkan sholat. Karena tidak dianggap ajnabi. Meskipun ini sangat mufhim, bukan sekedar karena beberapa kalimat. Nah seperti ini itu namanya juga qasrus sholat. Tapi kita kadang-kadang terjebak. Qasrus sholat itu maknanya ya dari rubaiyah menjadi sunaiyah. Tapi kalau kamu nanti ngaji tafsir, ya maksudnya yang sekelas ini ya jangan hanya tafsir Jalalain, itu nggak ada. Nanti kamu protes, Gus Pak sudah tak cari di Jalalain nggak ada. Ya mesti nggak ada. Ya minimal ya tafsir yang 10 jilid. Yang belinya saja sudah susah apalagi bacanya. Ya kan, yang belinya aja sudah susah apalagi bacanya. Tapi kan sekarang ada ya, kalau pakai Maktabah Syamilah itu kitab bakhil itu namanya. Orang kok nggak mau modal itu. Beli HP 3 juta mau, pas mau beli kitab hanya pakai Maktabah Syamilah. Itu berapa harganya? 20.000. Itu kriminal menurut saya itu. Untuk calon ulama itu masalah. Karena kalau tradisinya ulama kan baca kitab, ditakriri, dibandingkan, terus dimuqabalah. Karena kalau kutubu Maktabah Syamilah mau kamu takriri gimana? Apalagi nyuwun sewu kalau ada tahrif atau apa kita ada ikut tanggung. Saya itu punya kitab Ihya itu kalau enggak 5-6 dari beberapa percetakan yang beda. Karena takut kadang tahrif. Apa? Tahrif itu potensinya begini ya. Makanya saya sarankan kalau Anda ingin mengkaji tafsir itu minimal i'anah itu setengah hafal. Karena dari hafal, kenapa saya milih i'anah? Karena qoribu ahdin bina, dekat sekali dengan kita. Misalnya sanad saya, misalnya saya Mbah Mun, Mbah Karim, Mbah Hashim pernah ngaji Syekh Mahfud Termas ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, Sahibul i'anah. Kalau saya sanad dari keluarga saya, malah mbah saya kandung, itu pernah ketemu sama Sayyid Abi Bakar Sato, pernah ngaji. Kalau sanad guru memang saya harus muter sampai 5. Di Sidogiri juga sama, mbahnya istri saya namanya Mbah Murtado sama mbahnya Mas Kamil itu pernah ngaji Sayyid Abi Bakar Sato. Sama saya tak cerita. Misalnya begini, ada kitab itu membuang la, dengarin ya, membuang la. Itu kalau Anda yang hanya belajar di Mahat Ali seperti ini, mungkin buang la itu aneh karena la itu kata inti, tidak itu kan kata inti. Tapi di orang Arab buang la itu biasa. Jika tafsir Jalalain selalu mengatakan la uqsimu bihadzal balad, la uqsimu biyaumil qiyamah, la zaidatun, la difonis ya zaid. Wong la itu maknane tidak kok dikatakan
Zaidah. Karena memang dalam muhawaratul Arab atau muhadatsatul Arab, mereka bilang la wallah. Orang Arab itu kalau bilang wallah itu enggak marem kalau tidak dimukaddimai la wallah. Sehingga la divonis Zaidah. Tapi problem dikatakan Zaidah begini, apa betul iya? Karena kebalikannya juga ada. La itu ada tapi di lafaz tidak ada. Maksudnya di lafaz tidak tertera. Misalnya wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Coba kalau kamu maknani tanpa la. Orang yang mampu puasa pun enggak dimaknani tanpa la. Makanya tadi mukadimah saya kan kalau ingin belajar ilmu cari sisi ekstrimnya. Misalnya kalau kamu kangkang itu jelek, bayangkan kalau untuk cah jelek, tahu-tahu anak kamu jelek banget gitu. Itu kan cari sisi ekstrimnya. Itu kan tahu-tahu anak kamu nyesal punya bapak dan ibu kamu. Karena sekali pesek keriting, bojomu ya pesek keriting, terus anakmu kayak orang Afrika. Nak lanang rapo terus wedok. Itu kan kamu ikut dosa. Karena membuat generasi yang enggak laku rabi gara-gara salah. Ikut dosa. Makanya sebetulnya kalau nuruti logika cawe wedok untuk cah lanang elek agak sunat karena nolong merubah. Agak sunat sebenarnya. Tapi bisa saja cowoknya ini yang haram karena memperburuk. Karena biasanya kalau yang sahabatnya besar itu yang jadi. Karena yang wedok cantik, yang lanang jelek kan yang semangat yang lanang. Biasanya anaknya mirip bapaknya. Nah, itu masalah kan enggak. Itu kalau nuruti fikih itu logika. Tapi fikih kan enggak logika juga apa? Riwayat.